Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Arus News dan juga kawan-kawan Ahad Media Tama Group. Sahabat Arus News, tanggal 13 besok, tepatnya di hari Kamis, hasil laporan dari presiden bekas, maksud saya bekas presiden yang ketujuh, Pak Jokowi, melaporkan Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan, ada kurang lebih 8 orang dijadikan tersangka, dan Polda Metro akan memanggil 8 tersangka itu. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu, seorang penulis buku Jokowi Undercover 1 dan Jokowi Undercover 2 berhasil, menurut versi rezim Jokowi saat itu, adalah berhasil dipenjarakan kurang lebih 5,5 tahun. Nanti kita akan konfirmasi beliau. Siapa yang tidak kenal dengan Mas Bambang Tri? Kita akan kenalan dengan beliau. Mas Bambang, apa kabar? Sehat, Mas? Sehat. Alhamdulillah. Sahabat Arus, sebelah kanan saya seorang Bambang Tri yang membuat heboh jagat Nusantara ini dengan akhirnya memecah penduduk Indonesia menjadi kubu utara dan kubu selatan. Dan kita akan gali informasi, dengar-dengar infonya, beliau siap menjadi saksi mahkota di persidangan Mas Roy CS bersama 8 rekannya yang jadi tersangka. Mas Bambang, kalau bicara Jokowi Undercover, Anda menulis sudah berseri Undercover 1 dan Undercover 2. Ya. Dan hasil mungkin bisa dikatakan investigasi kali ya, karena basic Anda kan jurnalis ya. Ya, journalistic investigation. Journalistic investigation. Jadi karena basic Anda adalah jurnalis, ada dimuat di buku Jokowi Undercover 2. Seperti apa sih Anda akan menjadi saksi mahkota di persidangan Mas Roy sama Rismon dan kawan-kawan ini? Ya. Gimana, Mas? Oke, kenapa saya menyebut diri saya sebagai saksi mahkota? Karena dengan kedatangan saya akan saya patahkan seluruh dalil yang akan dikemukakan oleh jaksa bahwa Roy Suryo itu bersalah ketika mengatakan ijazah UGM Jokowi palsu gitu. Karena akan saya buktikan bahwa Jokowi itu ijazah SMA aja nggak gablek. Oh, nggak gablek. Artinya nggak punya sama sekali. Nggak punya. Oke. Dari mana itu saya dapatkan? Itu adalah dari hasil persidangan saya. Oke. Ya. Waktu itu Anda didakwa sebagai pelanggar Undang-Undang ITE. Berlapis waktu itu kan. Satu, Undang-Undang Darurat nomor tahun 1946 itu. Dengan Gus Nur ya waktu itu? Ya. Oke. Tapi ini saya bicara yang soal saya sendiri. Pribadi, oke. Iya. Kemudian soal Undang-Undang ITE itu pasal 28 itu. Oke. Ketika adalah pasal penodaan agama. Gitu. Tapi yang diperiksa di pengadilan adalah soal tudingan saya atau tuduhan saya bahwa Jokowi nggak punya ijazah SMA. Tuduhannya seperti itu? Ya. Sampai akhirnya dihadirkan berapa saksi saat itu? Saksi mereka ya, saksi jaksa itu 30-an orang lebih. 30 orang lebih? Ya. Nyaris 40 barangkali ya? Iya. Oke. Dari situ tidak ada yang pernah mengatakan melihat ijazah asli Jokowi? Lah itulah uniknya persidangan itu. Saya dikatakan menyebarkan kabar bohong bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Oke. Kan mestinya beban pembuktian bahwa ijazahnya SMA Jokowi itu asli, kan ada pada jaksa. Oke. Gitu. Jadi saya minta jaksa mendatangkan itu. Mendatangkan ijazah aslinya dong. Yang otomatis ada di Jokowi dong. Iya, pasti di bawah Jokowi. Oke. Gitu. Mas, melihat ini Anda kena berapa tahun saat itu? Yang kedua ini kan saya kena vonis 6 tahun. Saya melakukan banding. Oke. Dimenangkan. Jadi dikurangi 4 tahun 4 bulan. 4 tahun 4 bulan. Saya terus naik ke kasasi, nggak diterima kasasi saya. Ditolak. Iya, tetap seperti itu hukumannya.
Terus saya melakukan yang namanya peninjauan kembali, PK. ya yang sekarang ini sedang berproses. Oke. Dan saya yakin akan menang. Yakin akan Ya, menang. karena ini berkat bantuan para purnawirawan itu mereka sudah melobi ke mana-mana, bahkan termasuk ke Presiden Prabowo, bahwa saat ini saya tinggal menunggu kepres Untuk rehabilitasi. nama. Ya, itu. Dan purnawirawan masih banyak yang baik ya Mas. Masih banyak yang punya hati nurani ya. Ya kalau purnawirawan saya kira nggak ada urusan dengan membela Jokowi itu. Gimana purnawirawan yang tergabung dalam kabinet Prabowo dan pernah ada di Jokowi juga tuh kayak Luhut. Itu lain lah, purnawirawan yang sekarang ini yang sedang memperjuangkan saya. Karena kan di purnawirawan juga Mas. Iya, purnawirawan bermasalah kalau Luhut itu. Oh, baik. Iya. Mas, menyikapi Roy Suryo CS dan 8 kawan-kawannya ini, Iya. ada optimisme apa sih seorang Bambang Tri melihat hal ini, terus dan melihat persidangan? Apakah optimismenya saat ini Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden? Sorry, saya sebutnya presiden. Kira-kira lebih pantas presiden atau presiden ya? Ya suka-suka ada aja nggak apa-apa. Gimana Mas? Optimismenya apa? Ya, optimisme saya terutama pada materi persoalannya itu sendiri. Bagaimana ahli-ahli yang punya kemampuan seperti Rismond, Roy Suryo sendiri, Dr. Tifa, tentu saja yang lain-lain itu mengikut ya, karena mereka juga mendukung trio RRT ini. Dari apa yang telah dilakukan oleh Roy Suryo sendiri sudah sangat kuat, sudah bahkan dibukukan. Jadi Jokowi's White Paper itu saya sudah diberi soft copy-nya, ya diperlihatkan lah ya. Itu gak akan ada yang bisa membantah lagi bagaimana temuannya Pak Roy Suryo itu bahwa huruf A-nya di ijazah Jokowi yang palsu itu mencotot gitu. Dan ini dibedah secara teknologi Mas? Iya, bukan pendapatnya Roy Suryo itu. Itu hasil produk dari software yang sama-sama dikenal itu, yaitu Luminance apa itu loh. Nah, itu. Kemudian Rismond bahkan mempunyai saksi hidup kan? Pak Kasmujo itu. Ya, Rismond ketemu sendiri dengan Pak Kasmujo yang sempat didatangi ke kediamannya ya. Iya, dan Pak Kasmujo tegas mengatakan saya bukan pembimbing skripsinya Jokowi dan juga bukan pembimbing akademiknya Jokowi. Padahal bahan yang mengatakan bahwa Jokowi mengaku Pak Kasmujo sebagai pembimbing skripsi itu kan jelas masih ada itu. Iya. Dan itu masuk dalam jejak digital ya. Iya. Di berita-berita juga ada banyak. Dan yang saling beririsan antara isi buku saya dengan hasil penyelidikannya Rismond adalah betul bahwa skripsi Jokowi itu ditulis dengan font Times New Roman. Artinya itu bohong. Waktu itu tahun 85 ke bawah itu belum ada font itu. Belum ada font itu. Itu saya tulis di buku saya Jokowi Undercover 2. Gitu loh. Oke, Mas Bambang, kalau melihat sekarang institusi Tribrata atau Polri, Kapolri kan masih Pak Sigit. Kurang lebih hampir sama saat Anda di penjara waktu itu masih Kapolri Pak Sigit. Iya, ini langsung saya jawab. Saya tahu. Saya nggak urusan dengan kodok-kodok yang jadi polisi jenderal-jenderal itu. Yang saya hadapi di persidangan. Gitu loh. Nggak, artinya gini Mas. Kira-kira Polri punya nyali nggak ya buat sama-sama uji digital forensik? Ya saya nggak mau ngurusin itulah. Itu biar mereka sendiri yang pusing dikejar-kejar rakyat nanti kalau mereka begitu terus. Yang saya konsentrasi adalah di persidangan. Saya akan patahkan apapun yang dikatakan jaksa, yang dikatakan saksi-saksinya Jokowi. Gak usah kita debat masalah UGM-nya. UGM-nya itu pasti palsu karena Jokowi itu ijazah SMA aja nggak gablek, gitu loh. Karena waktu persidangan hakim juga nggak berhasil menunjukkan ijazah aslinya ya. Pokoknya nggak gablek. Baik, sahabat Arusius, kita tunggu saksi mahkota dari
Resurio, Rismond, dan kawan-kawan. Dan oh ya, perlu diketahui juga bahwa di antara 8 itu ada 2 lawyer, praktisi hukum lawyer, dan kebetulan satu lawyer itu pernah mendampingi beliau sebagai pengacara beliau, adalah Bang Egy Sujana, gitu kan? Ya, Mas Egy ya? ya. Yakin nggak Mas Bambang dengan kapabilitas seorang Egy Sujana nih di tengah-tengah perdebatan nanti di persidangan? Ya Pak Egy kan posisinya tersangka, jadi Ya. bukan saya yang dibela Bang Egy, tapi saya yang akan bela Bang Egy gitu loh. Dengan saksi tadi. Iya, dengan kesaksian saya yang mutlak sudah dibuktikan kebenarannya di persidangan kan. Oke. Seharusnya buat rakyat yang masih menjunjung kebenaran dan kejujuran, buat komponen anak bangsa yang masih cinta kepada keadilan, dan kami melalui redaksi juga mengetuk pintu hati aparat penegak hukum. Anda jangan mentang-mentang saat ini berkuasa. Di kanan kiri Anda punya malaikat pencatat amal baik Anda. Detik per detik tidak akan pernah luput dari catatan dua malaikat itu. Ya. Dan ayo kita buka serat transparan persidangan besok. Panggil Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya karena dia yang melaporkan ke 8 tersangka tersebut. Rakyat siap mendukung siapa yang berbuat curang dan siapa yang berbuat dusta. Terima kasih, saya Mugiono melaporkan dari Kabupaten Semarang, daerah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.